Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku semua, sahabat tani di seluruh Nusantara. Kembali mengajak rekanku semua mengenal tentang lada perdu. Lada perdu ialah lada yang kita budidayakan melalui stek pembibitan dengan menggunakan cabang yang sudah berbuah seperti ini. Di sini kita lihat ini sudah berumur 10 bulan rekanku semua. Adapun keutamaan dari lada perdu ini, kita bisa menggunakan pot ataupun polybag untuk sebagai media tanam, dan juga bisa kita tanam langsung di tanah. Dalam waktu singkat, tidak kurang lebih dari 6 bulan ataupun 5 bulan, dia sudah mulai berbuah. Di sini kita lihat ini baru berumur 10 bulan. Kita lihat di sini sudah beberapa kali berbuah rekanku semua. Adapun cara perawatannya tidaklah terlalu sulit karena kita letakkan dan kita tanam di sekitar rumah. Untuk pembuatan, pembibitan, dan budidaya tanaman lada perdu ini tidak sulit rekanku semua. Kita bisa menggunakan pembibitan stek cabang yang sudah berbuah. Nanti akan kita peragakan. Akan kita lihat ini sudah kita tanam 5 bulan yang lalu. Kita pindah dari polybag yang sudah berusia 5 bulan. Kita lihat dia sudah mulai adaptasi dan langsung membentuk rerimbunan. Tentu semakin lama dan kita rawat dengan baik, maka dia akan terus membentuk rerimbunan yang lebih banyak lagi cabangnya, dan otomatis nanti ini akan buahnya akan lebih banyak. Oke rekanku semua, bagaimana cara pembibitannya dan pembuatan bibit dari lada perdu ini akan kita buat. Ikuti terus video ini, jangan di skip, agar kita bisa paham bagaimana cara membuat bibit dan membudidayakan tanaman lada perdu yang sangat praktis ini, dan kita bisa manfaatkan di sekitar rumah. Oke rekanku semua, baiklah di sini akan kita peragakan tentang bagaimana cara membuat ataupun menyediakan pembibitan untuk lada perdu. Adapun untuk membuat bibit lada perdu rekanku semua sangatlah mudah, tidak terlalu sulit. Di sini kita pilih cabang yang sudah pernah berbuah ataupun cabang yang sudah berbuah. Bukan kita ambil dari batang, melainkan cabang langsung yang akan berbuah. Jadi kalau kita ambil sebagai bibit kita adalah cabang ataupun batang jalarnya, ini biasa dia akan membentuk pohon dan memanjat. Tetapi kalau kita ambil langsung dari cabang yang berbuah seperti ini, dia tidak akan memanjat, melainkan akan membentuk rerimbunan sehingga akan memperbanyak cabang dan tidak akan meninggi, melainkan hanya melebar. Cabang yang kita pilih seperti ini rekanku semua segar dan sehat dan sudah berbuah. Jadi bagian bawahnya seperti ini kita ambil dan kita buat seperti ini, ataupun kita buang kulitnya di bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian bisa kita beri dengan obat perangsang akar ataupun zat ZPT, zat perangsang tumbuh ataupun tumbuh akar, yang bermacam merek bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian di sekitar kita. Tetapi di sini yang lebih praktis lagi, kita gunakan bawang merah. Di sini bawang merah dari bumbu dapur. Ini bisa juga kita gunakan sebagai bahan perangsang akar, karena di dalam bawang merah ini 60% adalah mengandung zat perangsang tumbuh, sangat bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan akar. Setelah kita luka seperti ini, kita berikan bagian samping kiri dan bagian kanan, lalu kita oles dengan bawang merah di sekitar akar ataupun calon tumbuh akar. Di sini kita lihat dari cabang ini memang sudah akan tumbuh akar seperti ini. Ini sebagai pengganti yang sangat efektif dari bahan perangsang akar ataupun perangsang tumbuh. Setelah kita yakinkan akan rata dengan olesan bawang merah ini, lalu kita sediakan ataupun kita tancapkan di dalam media tanam yang sudah kita siapkan seperti ini. Kita bisa menggunakan polybag ataupun gelas aqua seperti ini. Apabila kita menggunakan gelas aqua seperti ini, di bawahnya sudah kita beri lubang seperti ini agar airnya tidak mengendap dan bisa keluar. Adapun media tanamnya di sini kita gunakan tanah yang sudah kita campur dengan pupuk kandang yang sudah layak pakai ataupun telah mengalami proses fermentasi alami ataupun buatan. Yang penting pupuk kandang yang kita campur di dalam tanah ini 50% sebagai bahan pupuk kandang yang sudah siap pakai. Di sini sudah kita aduk
Dan kita upayakan media tanam kita ini adalah dia tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah, jadi sedang dan lembab seperti ini. Ini akan merangsang pertumbuhan akar. Setelah kita siapkan media tanam seperti ini, tinggal kita letakkan saja di dalam dan kita tancapkan bibit kita seperti ini. Nah, seperti ini kita padatkan di sekelilingnya agar dia tidak bergerak dan langsung press baik calon tumbuh akar dan juga batang dari calon bibit lada kita. Setelah kita yakin seperti ini, kita tanam dan kita padatkan di sekelilingnya. Lalu jangan lupa yang sangat penting lagi ialah kita ambil plastik seperti ini yang bisa terlihat dari luar. Lalu kita tutup seperti ini rekanku semua. Kita tutup menggunakan plastik seperti ini. Dan jangan lupa langsung segera kita ikat bagian bawahnya seperti ini. Yang fungsinya agar tidak terjadi penguapan yang terlalu kuat, sehingga proses layu dari tanaman ini tidak akan terjadi seperti ini. Cukup dengan karet saja karena ini sudah cukup untuk membuat kedap udara seperti ini. Nah, proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 1 bulan, bisa 25 hari dan 1 bulan. Nanti di sini akan kita lihat akan muncul dari pucuk-pucuk baru yang telah segar, dan akan kita lihat nanti di bagian bawah sini setelah 1 bulan akar akan kelihatan. Jadi setelah 1 bulan ini bisa kita lepas dan kita buang plastiknya dan kita letakkan sementara di tempat yang tidak terkena sinar matahari terlalu banyak, atau boleh terkena sinar matahari namun di bawah naungan seperti kita letakkan bawah paranet atau tempat yang rindang, agar setelah kita lepas jangan langsung terkena sinar matahari langsung. Terus kita lakukan penyiraman dan jangan sampai basah, cukup usahakan media tanamnya nanti hanya lembab saja agar proses pengakaran akan bisa berjalan. Setelah umur 2 bulan kemudian bisa kita pindah ke polybag yang lebih besar agar dia lebih cepat berkembang akar-akarnya. Baru setelah umur 4 sampai 5 bulan bibit lada kita ini akan kita pindah ke lahan ataupun kita pindahkan ke dalam pot ataupun media tanam yang lebih besar lagi. Untuk cara ini sangat gampang dan hasilnya sangat praktis seperti yang kita lihat nanti akan kita lihat di bagian kebun belakang. Karena itu sudah berumur 10 bulan dan ini baru proses pembibitannya seperti ini. Cara ini sangat praktis karena lada ataupun yang kita buat dengan cara seperti ini, dengan sistem lada perdu seperti ini dari stek cabang ini akan lebih cepat menghasilkan buah, dan buahnya pun akan sangat baik karena perawatan kita mudah dan gampang kita kontrol. Dalam sekali panen apabila sudah berusia 1 tahun ataupun 2 tahun seperti pengalaman saya, dia tidak kurang dari 10 kilo per batang. Nanti akan kita tunjukkan. Tapi untuk di sekitar rumah kita hanya ada yang baru berumur 1 tahun dan 10 bulan. Jadi cara budidaya tanaman lada ini untuk di sekitar rumah ini sangat penting sekali dan sangat mudah kita praktekkan karena tidak memakan biaya yang terlalu banyak dan mudah sekali perawatannya. Berbeda kalau kita menanam di kebun, perawatannya harus maksimal karena menggunakan cabang ataupun panjatan yang tinggi. Jadi rekanku semua, untuk budidaya tanaman lada perdu ini sekali lagi sangat mudah dan bisa kita kembangkan di sekitar rumah, baik menggunakan media tanam di pot, polybag ataupun langsung di media tanam tanah, tapi telah melalui proses-proses seperti ini dari pembibitan, perawatan sampai dengan